keadaan boleh berubah, tapi Engkau Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan tahtamu tidak berubah Tuhan. Engkau masih memegang kendali atas hidup setiap orang, atas hidup kami Tuhan. Karena pengendalian Engkau ada di tahtamu Tuhan, untuk mengendalikan setiap situasi dan keadaan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setia, anugerah, kemurahan dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Sejauh saudara-saudara yang mendengar, yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka duduk, dalam perjalanan apapun Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menjangkau hidup mereka, Roh Kudus akan melawat mereka, Roh Kudus akan menyentuh setiap hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana kita bangkit dari keletihan. Ya, saya percaya di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan berbicara bagi saya bahwa ada keletihan, bukan saja di dalam secara fisik saudara orang letih, tapi secara roh, mental, rohani mengalami keletihan. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bangkit. Yang percaya katakan amin. Keadaan tidak akan semakin membaik saudara. Banyak ramalan-ramalan bahwa keadaan ini makin hari makin tidak menentu. Keadaan makin hari makin sukar. Ya, oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan harus ambil keputusan sendiri bahwa aku harus bangkit. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita katakan bahwa kita harus bangkit. Ya, tidak ada orang yang bisa membangkitkan engkau selain dirimu sendiri. Amin. Tuhan selalu ingin untuk engkau bangkit, Tuhan ingin untuk engkau kuat. Tetapi saudara, engkau sendiri menentukan bagaimana engkau kuat dan engkau bangkit di tengah-tengah. Karena Alkitab katakan saudara, keadaan tidak bisa merubah iman kita. Yang percaya katakan amin. Tapi iman bisa merubah setiap situasi, setiap keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini ya. Keadaan selalu berubah-ubah, situasi selalu berubah-ubah. Tetapi firman Tuhan tetap, janji Tuhan tetap. Amin. Kita akan belajar bagaimana seorang nabi besar yang mengalami keletihan di tengah-tengah lawatan Tuhan, di tengah-tengah dia melakukan perkara-perkara besar. Tapi saudara, setiap orang manusiawi saudara, ya. Ada orang bilang COVID hanya untuk orang-orang berdosa, tapi banyak hamba-hamba Tuhan juga mengalami COVID karena itu virus. Ya, setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan, dia adalah manusia biasa. Amin. Haleluya. Ya, kita belum di surga, kita masih ada di dunia ini. Hal-hal yang jahat pun bisa terjadi bagi orang yang baik. Amin. Saudara jalan-jalan bisa saudara kesenggol. Mungkin saudara nggak nyebrang atau saudara jalannya terlalu hati-hati. Tetapi saudara bisa kesenggol. Saudara buat baik pun orang bisa menilai yang tidak baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala hal bisa terjadi bagi orang-orang yang baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan korup. Dunia yang sistemnya sudah berbeda dengan sistem kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bangkit dari keletihan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Haleluya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan
mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka atas ancaman Isabel ini takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana sampai daerah Yudea, ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanannya jauhnya, lalu duduklah di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, ya. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian apa? Berbaringlah ia pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini mendahului satu peristiwa luar biasa. Kemarin Pastor sudah berbicara di mesbah doa bagaimana Elia menurunkan api dari surga, bagaimana dia membunuh para nabi. Saudara, Elia ini orang yang luar biasa, saya mau katakan amin. Dia juga membuat mujizat-mujizat yang besar, ya, termasuk janda di Sarfat, ya. Elia juga saudara pernah membangkitkan orang mati, saudara, ya. Dan saudara lihat, dan Elia juga salah satu manusia yang tidak pernah mati. Dia naik hidup-hidup ke surga dan dijemput oleh kereta kuda, kereta api. Kereta yang berapi, kereta dari surga jemput Elia. Bayangkan, saya gambarkan ini seorang nabi yang luar biasa, amin. Nabi yang luar biasa, saudara, ya. Tetapi saudara, kita lihat di dalam pembacaan ini bahwa Elia mengalami satu situasi, ya, di mana dia mengalami keletihan. Di tengah-tengah Tuhan pakai dia luar biasa. Di tengah-tengah mujizat yang dia buat hal-hal yang besar, saudara. Dia sempat berkata, saudara, cukup itu Tuhan, ambillah apa? Nyawaku. Saudara, ini satu seruan dari satu keletihan jiwa seseorang. Keletihan dalam roh. Karena mengalami kecapean. Saudara, saya percaya hari-hari ini dunia banyak orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya mengalami yang namanya keletihan, ya. Banyak orang-orang punya planning semua, tak begini, ternyata datang lagi PSBB, datang lagi begini, ya, PPKM lagi datang begini, sehingga semua rencana-rencana kadang-kadang buyar. Mungkin dari atas Tuhan lihat, Tuhan hanya tersenyum lihat.
banyak orang, mungkin mau adakan perjalanan, mau ada berangkat ke sini, ada mau buat ini. Ternyata tiba-tiba saudara datang PPKM lagi. Saudara, rasanya itu membuat orang menjadi letih, saudara. Amin. Karena apa, saudara? Karena situasi dan keadaan. Nah, saudara, kita akan belajar mengapa orang mengalami keletihan dan bagaimana orang itu bangkit dari keletihannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena tidak ada orang yang kebal, ya. Ada orang yang letih tapi pura-pura bahagia. Tapi di dalam hatinya dia mengalami satu keletihan. Dalam rohnya dia mengalami keletihan. Tapi mungkin dia tidak tunjukkan kepada orang lain bahwa dia sementara letih. Nah, ini yang bahaya, saudara. Makanya hari ini Alkitab firman Tuhan membuka transparan supaya kita mengerti keadaan kita dan kita mau bangkit. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang segala macam hal. Yang pertama, saudara, kenapa orang mengalami keletihan? Yang pertama kita lihat ayat yang ke-9 dan 10 dari 1 Raja-Raja ini, ayat pasal 19. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gunung dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri. Saudara, yang membuat orang letih karena dia anggap dia sendirian. Di tengah keluarga seperti tidak ada orang yang memahami dia. Seperti tidak ada orang yang mengerti dia. Saudara, sebetulnya ada masih banyak orang yang di belakang Elia. Ada masih banyak nabi-nabi Tuhan yang Tuhan jawab kepada dia. Ada banyak orang. Tetapi saudara, Elia merasa sendiri. Banyak anak-anak muda letih. Kenapa? Karena dia merasa orang tua tidak mengerti dia. Banyak setiap suami, dia merasa istrinya tidak memahami dia. Banyak istri memahami, suaminya tidak memahami dia. Dia merasa sendiri berjalan. Ya, bukan berarti saudara sendirian. Ada banyak orang, tapi di dalam batinmu ada rasa sendirian. Engkau seperti sendirian bergumul dengan hidupmu. Padahal kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita percaya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Iblis tidak bisa menyerang saudara, tapi iblis bisa menaruh perasaan. Makanya ikut Tuhan jangan pakai perasaan. Amin. Ikut Tuhan pakai iman. Ikut Tuhan pakai komitmen. Jangan pakai perasaan. Ya, saya rasa mereka tinggalkan saya. Saya rasa Tuhan tinggalkan saya. Dan itu yang iblis taruh di dalam hidup kita. Saya rasa keluarga saya tidak mengasihi saya. Saya rasa orang-orang di sekitar saya hanya memanfaatkan saya. Saya merasa bahwa orang-orang dalam gereja tidak memahami saya dan sebagainya. Dan akhirnya kita merasa sendirian. Itu awal dari satu keletihan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Makanya Tuhan selalu katakan, aku bersama dengan engkau. Kenapa saudara? Karena Elia tidak melihat keadaan makin membaik. Dia pikir dengan dia bunuh nabi-nabi itu keadaan berubah. Tidak saudara. Bahkan dia dapat ancaman lagi dari Isabel. Saudara, dia ada mendapat ancaman. Saudara, dia pikir Tuhan kau nggak buat apa-apa. Tuhan kau tenang, Tuhan kau diam-diam, Tuhan kau tinggalkan aku sendirian. Biar aku mati saja Tuhan. Saya capek, saya melelah. Ya, banyak orang sibuk dengan melayani. Sehingga lupa saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan nyatakan diri kepada Elia. Tuhan
Tuhan suruh Elia keluar, Elia, dari guamu, dan aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Alkitab katakan ada angin yang datang. Angin yang datang, angin besar dan kuat. Waktu Elia lihat, Elia pikir ada Tuhan. Ternyata tidak ada Tuhan di situ. Waktu itu sudah tiba-tiba angin lagi datang sehingga membuat gempa bumi besar. Sehingga, wow, haleluya. Elia pikir, wah ini dahsyat, ini luar biasa. Tuhan ada di situ. Ternyata Tuhan tidak ada. Datanglah apa? Api, saudara. Elia pikir ada Tuhan. Ternyata tidak ada Tuhan. Datanglah apa? Angin sepoi-sepoi. Tuhan bilang, aku. Jadi Tuhan mau kasih tahu kepada Elia, aku bisa bekerja dengan caraku, Elia. Engkau tidak bisa mengatur aku. Engkau tidak bisa mendikte aku. Banyak orang bilang, Tuhan, kok kenapa keadaan begini? Corona makin doa, makin ada berjilid-jilid lagi, saudara. Ada varian ini, varian Delta habis, ada lagi varian dari Peru lagi. Dan itu sudah 30 negara terinfeksi. Dan bahkan ada orang bilang masuk di Indonesia lagi. Jadi dia seperti berjilid-jilid. Ya, seperti kita, Tuhan, kok Tuhan diam? Kok Tuhan gak berkaca? Tuhan punya cara. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya cara. Gak perlu engkau mendikte, saudara. Karena Tuhan punya cara. Dia bisa lakukan dengan cara dia. Elia pikir dia datang dengan angin badai. Sudah Tuhan, habiskan orang-orang semua, Tuhan. Enggak. Tuhan tidak seperti itu. Karena Elia sudah merasa dia sudah bekerja untuk Tuhan. Dia sudah lakukan. Sehingga dia coba-coba mau mendikte Tuhan. Oh Tuhan, kenapa kau tidak berkati aku? Aku sudah lakukan ini, aku sudah buat ini, dan sebagainya. Itu yang terjadi membuat orang itu letih. Apalagi saudara dia berdoa-berdoa, tuh jawaban ini makin jauh, saudara. Ya, sehingga kenyataan ini tidak seperti apa yang dia harapkan. Nah, itu yang membuat saudara. Kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan cara satu-satunya, ya, kalau engkau berada di titik paling rendah dalam hidup ini, engkau berserah kepada Tuhan. Mungkin kekuatanmu, engkau ibarat ada di satu jurang yang dalam, makin engkau mendaki naik, makin jatuh. Makin engkau mendaki dengan kekuatan, dengan kemampuanmu, dengan kesanggupan, dengan segala macam. Saudara, makin engkau merayap naik, makin engkau jatuh. Caranya, engkau berserah dan angkat tangan. Yang percaya katakan amin. Kita berserah kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara. Haleluya. Makanya saudara, itu yang dilakukan saudara. Hal yang kedua, ya, kenapa orang mengalami keletihan? Ya, yang pertama saudara, kita merasa sendirian. Kita merasa seperti kita jalan sendirian. Seperti Tuhan tidak peduli kita. Seperti makin engkau usaha, oh Tuhan, itu perasaan-perasaan yang ditanam oleh setan. Ingat, setan bermain dalam perasaanmu. Amin. Amin. Makanya jangan ikut Tuhan, jangan doa ikut perasaan, saudara. Ya, jangan ikut Tuhan ikut perasaan. Oh mood, enggak mood. Kenapa enggak datang ke ibadah? Enggak mood, Pak Pendeta. Haleluya. Saudara, minta saudara, itu keputusanmu. Itu adalah satu keputusan dan komitmenmu. Saudara, karena kita merasa seperti orang-orang di sekitar kita tidak memahami keadaan kita, tidak memahami masalah kita, tidak orang-orang paling dekat yang kita harapkan bantu kita pun sepertinya dia jauh daripada kita. Itu yang membuat orang-orang mengalami yang namanya keletihan. Yang kedua, Elia sudah tidak fokus lagi dengan Tuhan. Amin.
Apa yang membuat orang itu letih? Karena fokusnya itu sudah berubah. Katakan fokus sudah berubah. Fokus sudah berubah. Ya, saudara, saya ada di depan kamera ini. Kalau fokus itu kepada saya, maka semua apapun dalam diri saya itu kelihatan. Amin. Haleluya. Jadi kamera ini bukan fokus ke misalnya ke tulisan sana. Ya, kamera ini fokus kepada saya. Seluruh detail daripada saya itu akan ditampilkan dalam apa? Kamera ini. Amin. Ya, jadi saudara, fokus orang itu berubah, ya. Kenapa saudara? Orang lebih banyak ngomong soal COVID daripada Tuhan. Jadi fokus COVID ini lebih besar. Fokus masalah ini, oh dengar ini, oh dengar ini, oh ada berita ini, ada berita ini. Dia lebih semangat cerita COVID daripada cerita nama Yesus. Amin. Kok nggak ada amin? Detailnya, oh harus begini, minum ini, makan itu, begini. Bukan tidak boleh. Tapi kalau fokus kita itu sudah menceng, saudara, ingat COVID punya nama. Nama Delta, nama apa. Tapi Yesus itu nama di atas. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus ada nama juga. Namanya Yesus. Ya. Dan nama itu di atas semua nama. Mau Delta, mau apa, mau segala macam. Ya. Tapi Yesus itu nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Nama di atas segala nama itu nama yang beri solusi. Orang selalu berbicara masalah. Orang berbicara persoalan. Lebih banyak detail yang dia ngomong itu soal apa? Masalah. Tidak salah. Mungkin engkau belajar soal bagaimana ini COVID. Tapi jangan hari-hari dengar berita hanya cari COVID, hanya cari bagaimana ini, hanya ini. Kayak fokus kita itu yang tadinya ke Yesus kita berubah. Amin. Haleluya. Dua orang yang berjalan ke Emmaus, mereka kecewa. Yang di ngomong itu kecewa mereka. Yang dibahas itu, oh kenapa Yesus mati, oh begini, oh begini. Sehingga Yesus bersama dengan mereka pun gak kelihatan. Amin. Amin. Kenapa? Padahal Yesus pernah janji kepada mereka, aku kan mati tapi aku pada hari ketiga aku bangkit. Tapi mereka lupa. Mereka lupa janji Tuhan. Amin. Mereka bicara kecewa mereka bicara situasi keadaan. Saudara, keadaan gak perlu dibicarakan. Cukup engkau dengar informasi dan lawan dia dengan imanmu. Amin. Gak perlu di ngomong. Saudara kalau sakit hati ngomong sakit hatimu. Nanti banyak orang yang ikut sakit hati dengan saudara. Maksudnya sakit hati dengan orang yang saudara ceritakan. Misalnya saudara sakit hati dengan mama mantumu. Cerita di teman. Mama mantuku begini. Oh iya gitu ya. Beta mama mantu juga begitu. Nanti sih atau diputus pacar, kecewa. Cari tuh, oh baik ini. Oh beta pacar juga. Dia mulai fokus, oh betul. Tadinya tidak, tapi saudara mulai berubah. Nah saudara, kita akan lihat bagaimana dua orang yang ke Emmaus ini, ya mereka begitu apa saudara, kecewa dan tawar dan keletihan. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-24. Mari. Jadi kalau ada yang putus pacar, jangan diceritain lah, didoain. Amin.
Kok nggak ada amin sih? Ya, didoain dalam nama Yesus. Aku harus move on. Aku harus bangkit. Amin. Jangan dicerita semua orang supaya dunia tahu bahwa masalahmu. Makin sedunia tahu, makin engkau jatuh. Makin dunia tahu, makin engkau ada di tempat yang paling bawah. Yang percaya katakan amin. Cukup Tuhan yang tahu. Amin. Tuhan punya cara. Tuhan gak kehabisan cara. Di padang belantara pun Tuhan bisa buka jalan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ada tidak ada jalan pun Tuhan bisa buka jalan. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 16. Situasi yang terjadi, saudara, dari dua orang yang ke Emmaus. Dan mereka bercakap-cakap tentang keadaan. Amin. Apa yang dipercakapkan? Coba kita lihat ini. Apa yang dipercakapkan oleh dua orang yang mengalami apa, saudara? Ya, yang mengalami apa, saudara? Ya, kecewa. Mereka mengalami apa, keletihan. Oh, kami sudah ikut Tuhan 3,5 tahun. Kami pikir begini, kami pikir dia itu raja, dia itu berkuasa, dia pasti ini, dia pasti tolong kami semua. Tapi keadaan kok bisa begini? Ya, kok begini lain dengan apa yang kami pikirkan? Nah, saudara, ya, mereka bercakap-cakap dan apa? Ketika mereka bercakap-cakap dan apa? Apa? Tukar pikiran. Ya, kalau saudara tukar dengan orang bodoh ya. Kok Alkitab bilang tukar pikiran? Tukar pikiran dengan orang yang sakit hati, yang kepahitan, yang kecewa. Ya, nanti pikirannya masuk ke saudara, saudara pun pikiran yang baik keluar ke dia. Makanya jangan suka tukar pikiran dengan kekecewaanmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau engkau merasa apapun, percaya Tuhanku punya cara untuk menolong aku. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan suka tukar pikiran. Kalau tukar pikiran dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan masih baik, tapi tukar pikiran dengan yang teman yang kira-kira senasib lagi, saudara pikirannya masuk ke saudara dan saudara pun pikiran masuk ke dia. Amin. Amin. Haleluya. Ya, lebih baik tukar pikiran dengan Yesus. Pikiran Yesus masuk dalam diri saudara. Amin. Amin. Haleluya. Ya, datanglah Yesus sendiri mendekat lalu berjalan bersama. Tapi Yesus jalan dan mereka nggak tahu. Orang kalau fokusnya sudah ini, Yesus mau tolong pun nggak bisa. Ya, hanya dilihat masalah, hanya dilihat persoalan. Yesus ada di samping. Amin. Yesus bersama dengan dia. Elia baru buat mujizat besar. Masa Tuhan kasih tinggal dia? Makanya Tuhan sentuh dia, bangun. Saudara, Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tapi mereka, saudara, karena fokusnya itu membuat pertolongan Tuhan itu tidak bisa. Kita selalu lihat masalah, kita selalu lihat persoalan, kita selalu lihat kesulitan. Kita tidak tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, aku Tuhan tetap menyertaimu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Di hari-hari ini, saudara, Tuhan mau berjalan bersama kita. Hanya fokusmu harus berubah. Mulai saat ini, fokusmu kepada Tuhan.
Ya, mau apapun terjadi, fokusmu kepada Tuhan. Begitu fokusmu berubah, maka engkau tidak akan bisa melihat pembelaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita ada di tengah-tengah dunia yang berita-berita yang kadang-kadang mau melemahkan saudara. Dan setan ada di balik itu semua. Kuasa gelap ada di balik itu semua. Ya, bukan kita tidak perlu informasi. Segala informasi kita perlu. Tapi lihat informasi mana yang membangun hidupmu. Lihat informasi mana yang membangun rohanimu. Kalau informasi itu melemahkan imanmu, tolak dia. Yang percaya katakan amin. Karena ada orang bertanya itu pura-pura bertanya. Ada orang bertanya mau uji. Ada orang bertanya mau segala macam, saudara. Kita kan tidak tahu. Karena semua ini, ya, makanya saudara, Yesus itu tetap. Maka Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Apapun situasi, seberat apapun masalahmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah biarkan engkau. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mungkin engkau ada di pembaringan, mungkin engkau ada di kesakitan, mungkin engkau dalam keletihan, mungkin engkau ada di dalam kelemahan, mungkin engkau ada di dalam situasi yang paling terendah dalam hidupmu. Tuhan ada di situ. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan ini, saudara, karena kita ada di akhir zaman, gak bisa main-main lagi. Setan kerja 24 jam, kalau bisa 25 jam. Setan lebih lihai daripada manusia. Karena dia itu sudah berjilid-jilid, saudara. Setan itu kalau ulang tahun setan, saudara, dia bukan, mungkin saudara baru 20 tahun. Hari ini anak saya Yosua ulang tahun, 23 tahun. Ya, amin. Haleluya. Ya, tapi setan itu kalau tiup lilinnya, ribuan lilin, saudara. Jadi kalau setan nyanyi tiup lilin, ya, ditiup 2000 lilin. Haleluya. Amin. Amin. Berjilid-jilid, saudara. Haleluya. Karena ulang tahunnya itu sudah terlalu panjang. Jadi dia sudah lebih apa? Lebih lihai dari saudara. Maka jangan pakai caramu, pakai cara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau pakai caramu, engkau makin letih. Semakin engkau berjuang, engkau masih makan rasa. Ada orang kerja sampai banting tulang. Saya tahu tulang apa yang dibanting, saudara. Tapi akhirnya juga lebih baik berserah pada Tuhan. Tuhan, ya, hari ini, saudara, kita akan lihat bagaimana engkau harus bangkit hari ini. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan tidak biarkan. Alkitab katakan ayat yang ke-16, mari kita lihat. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi apa? Mata mereka, sehingga mereka tidak dapat apa? Mengenal dia. Tuhan ada di sampingmu. Tapi karena fokusmu, maka engkau tidak bisa lihat pertolongan Tuhan. Selalu engkau lihat jalan yang tertutup. Selalu engkau lihat jalan. Sehingga engkau akan mengalami kecapean dan keletihanmu. Yang percaya katakan amin. Dia ada, dia mau bantu engkau. Dia mau tolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10. Mari kita lihat sama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama. Dia katakan apa? Ya, jangan apa? Takut, sebab aku apa? Menyertai engkau. Jangan bimbang. Aku adalah apa? Allahmu. Artinya aku adalah Bapamu yang peliharamu. Aku akan meneguhkan, menguatkan engkau. Bahkan aku akan menolongmu. Amin. Aku akan pegang tanganmu. Yes. Yang percaya katakan amin. Dan aku akan membawa engkau kepada kemenangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Tuhan mana yang seperti dia? Tuhan mana seperti Allahmu? Tuhan mana seperti Tuhan yang kau sembah? Dia menolong, dia menguatkan, dia pegang tanganmu, dia melatih engkau. Jangan takut masalah, jangan lari dari masalah, jangan hindar dari masalah. Hadapi bersama Tuhan, engkau akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Engkau tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Kalau hari ini engkau merasa seperti aku sendirian, sebagai ayah aku merasa aku sendirian, sebagai ibu engkau merasa aku sendirian, sebagai anak engkau merasa aku sendirian. Tidak, Tuhan bersama engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan pegang hidupmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bangkit? Mari kita lihat ayat yang kelima dan 6 dari 1 Raja-Raja 19. Ayat yang kelima dan 6. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 6. Sesudah itu apa? Ia berbaring dan tidur di bawah pohon apa? Arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat sentuh dia. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni, membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama kita katakan, oh Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku semua, Bapa. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biar dia jamah kita hari ini. Malaikat bilang jamah. Apa suara malaikat itu? Mari kita lihat. Setelah dia menyentuh Elia, mari kita lihat apa yang dia. Ayat 5 tadi, ya. Bangunlah dan apa? Makanlah. Amin. Terus ayat 6, bangun dan ketika ia melihat sekitarnya, padanya ada roti bakar. Wow. Dan bukan ada bakso ya, ada roti bakar. Haleluya. Amin. Ada kendi berisi air. Lalu ia makan, minum, kemudian apa? Berbaring. Istirahat. Amin.
Orang bilang istirahat itu selalu untuk orang mati. RIP. Tapi hidup ini perlu beristirahat. Amin. Hal yang pertama, untuk kita bangkit, makan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Waktu dia tidur, bangun, makan lagi. Ya. Roti dan air ini gambaran dari pribadi Yesus. Ya. Saudara, mereka ada ya di daerah Yudea waktu itu. Ya, atau Yehuda. Makan ya. Di tengah-tengah kehidupan ini saudara, ya. Saudara perlu ekstra makan firman. Engkau perlu makan firman Tuhan. Karena firman itu yang akan memberikan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, ya. Sehingga saudara kita lihat firman Tuhan itu kita perlu makan. Kita perlu makan firman Tuhan. Lebih banyak saudara. Banyak orang waktu dengan firman Tuhan kurang. Lebih banyak orang di televisi, ya. Sinetron berjilid-jilid saudara. Ya. Apa sinetron apa tuh? Ya, wah ikatan cinta, wah, hafal saudara. Kalau tanya Matius 5 ayat 10 nggak tahu apa saudara. Haleluya. Semua peran-perannya saudara, sampai berseri-seri saudara, sampai berjilid-jilid saudara. Ya, caranya itu mereka untuk menarik. Ini pas mau begini, wah saudara. Episode berikut lagi nanti dilanjutkan saudara. Sehingga waktu ibadah pun dia pikir, aduh ini sinetron. Haleluya. Mau apapun, mau doa pun semua. Akhirnya waktu-waktu. Saudara, justru saat-saat sekarang kita harus lebih banyak makan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Malaikat itu menyentuh Elia. Bangun nak, makan roti, makan minum air, makan. Karena perjalananmu akan makin banyak. Akan kesukaran makin banyak di depan. Makan firman. Hanya firman Tuhan yang bisa menolong engkau. Amin. Deklarasikan, ucapkan, perkatakan. Ya. Perkatakan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Kata imani, perkatakan dan alami. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan itu untuk diperkatakan. Kalau engkau baca firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan bukan untuk dibaca untuk pengantar tidur. Kapan tidur nggak bisa tidur, obat tidur, baca firman Tuhan. Begitu amin saudara. Firman sampai di bawah kolong tempat tidur saudara. Karena dia ketiduran di atas firman. Ada lagi saudara sakit tidur di atas Alkitab. Memangnya Alkitab itu bukan soal Alkitab, tapi isi firman Tuhan itu yang perlu engkau ucapkan, engkau perkatakan. Waktu engkau lemah, katakan aku kuat di dalam Tuhan. Katakan bersama Tuhan, aku sanggup melakukan perkara-perkara. Baca firman Tuhan, ucapkan firman, baca firman, ucapkan firman, baca firman, ucapkan, makan firman. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di tengah situasi ini apa? Saudara, baca firman Tuhan. Cari informasi dari firman. Apa yang dikatakan firman? Keadaan semua ini akan menggoncangkan. Hanya firman Allah tidak pernah berubah. Dulu sekarang. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang. Amin. Selama-lamanya tiada berubah. Jangan hanya banyak chatnya di HP. Like chat. Segala macam saudara. Tapi firman gak pernah dibaca-baca. Firman-Mu Tuhan penolong. Amin. Kusiapkan hatiku
Tuhan, tuh dengar firman. Amin. Kenapa Marta itu mengeluh? Karena mengapa Marta itu letih? Dia sibuk dengan kerja. Sibuk dengan kerja, tidak pernah puas, sibuk dengan kerja. Sudah ada ini, ceria. Akhirnya dari titik tertentu dia letih. Ngomel deh. Tuhan, kau tidak perhatikan saya. Saudaraku, Tuhan bilang dia ambil tempat yang terbaik. Dia duduk dengar. Itulah Maria. Amin. Amin. Haleluya. Perlu punya waktu baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan. Yang kedua, ya, untuk engkau mau bangkit, firman Tuhan. Yang kedua, istirahat. Bukan saya suruh kita tidur. Istirahat itu kekuatan. Bukan orang mati saja istirahat. Saudara hidup perlu istirahat. Istirahat itu tenang dan renungkan firman Tuhan. Banyak orang sibuk semua, lupa merenungkan. Hari ini aku bersyukur Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Kalau kita hanya ingin ini, tidak pernah. Tapi bersyukur saya masih hidup hari ini. Renungkan, Alkitab katakan kepada Yosua, perkatakan dan renungkan firman Tuhan. Kapan engkau renungkan? Waktu engkau duduk dan melihat kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu Allah bekerja 6 hari, hari ke-7 dia istirahat. Amin. Bukan dia tidur, tidak. Istirahat itu dia lihat ciptaannya yang luar. Amin. Mengapa Tuhan mau kita kerja 6 hari, hari yang ke-7, mari kita duduk. Tapi bukan saja waktu kita di ibadah, ada juga di ibadah pun, dengar firman pun main chatting. Lihat siapa yang like, saya punya story, saya punya ini, wah berapa penontonnya, berapa yang like. Ini lagi dengar firman. Darah Yesus. Aku tengking dia. Bagaimana engkau rasakan apa-apa? Dengar firman sendiri, saudara sibuk dengan handphone saudara. Sibuk, apalagi ada yang bukan ini. Main game. Darah Yesus. Kalau ada di tempat ini, saya tengking dia, lari ke laut, saudara. Tapi nggak ada di sini, anak manis-manis semua. Haleluya. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Fokus kepada Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, renungkan firman. Kalau Allah sendiri perlu waktu-waktu. Jangan tunggu istirahat waktu mati. Rest and peace. Rest and power. Di dalam istirahat ada kekuatan. Handphone sendiri saudara kalau pakai terus nggak pernah dicas. Amin. Hidupmu perlu rest dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan duduk dan melihat kebaikan Tuhan. Engkau akan terpesona Tuhan. Engkau akan bangkit dari keletihanmu. Yang percaya katakan amin. Engkau terus berpacu kerja. Gak ada istirahat. Tuhan bilang pulang anak Adam, pulang. Jangan rest waktu dikubur. Itu sudah terlambat. Mau renungkan Tuhan sudah mati, tidak bisa. Justru masih hidup ini. Renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
tujuan hanyalah untuk menyenangkan. Kalau engkau bisa rest, engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya masih hidup hari ini. Banyak orang mati sekarang mendadak. Banyak orang beraktivitas tiba-tiba meninggal. Kalau engkau masih hidup hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jangan terus memburu dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang meletihkan engkau. Ada waktu-waktu engkau harus duduk diam di kaki Tuhan dan katakan, Tuhan, engkau baik. Amin. Amin. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, engkau baik, sungguh baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih. Amin. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau rela jadi miskin supaya aku jadi kaya, supaya aku jadi kaya. Semua katakan, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hidup ini perlu rest. Yang percaya katakan amin. Waktu engkau duduk rest merenungkan firman, engkau tidak akan bersungut dan kecewa. Engkau katakan, Tuhan terima kasih. Banyak orang lagi di rumah sakit, banyak orang lagi kelaparan, tapi engkau pelihara. Di situ engkau renungkan Tuhan. Mungkin engkau kehilangan rumah, kehilangan ini, tapi engkau masih diberikan kesehatan. Ada banyak orang yang berteriak hari ini. Mungkin di daerah-daerah perang mereka menjerit, engkau masih bisa bersyukur. Tuhan, betapa baiknya engkau dalam hidupku. Amin. Maka itu akan membuat engkau bangkit dari keletihanmu dan engkau katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau akan bersyukur, engkau akan bersyukur dan bersyukur. Engkau tidak akan ngomel, bersungut dan sebagainya, tapi engkau katakan, Tuhan, engkau Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Aku